bulan yang berbahagia. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka diseminasi budaya positif sekolah yang akan disampaikan oleh CGP, guru hebat dari SMP Islam Al-Islah angkatan ke-11. Memulai kegiatan kita hari ini, marilah sama-sama kita mendengar kalam suci ilahi yang akan dibacakan oleh Zahtata. Kepada Ustazah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari sama-sama kita dengar sambutan yang akan disampaikan oleh kepala sekolah kita. Kepada Ustazah Busra, dipersilakan. Terima kasih Sang Novi sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Ustazah, pertama-tama kita berbagi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih diberi rahmat, kesempatan dan kesehatan, sehingga apa yang insya Allah kita rencanakan, diseminasi budaya positif, sebentar lagi akan kita laksanakan dan kita dengar bersama. Salawat dan salam kita mohonkan pada Allah, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ustazah CGP angkatan 11 SMP Islam Al-Islah Kota Bukit Tinggi yang sudah hadir bersama kita, Ustazah yang nanti akan mendengarkan diseminasi dari beliau. Dalam hal ini, diseminasi positif yang akan kita dengar sebentar lagi, kami yakin semua kita sudah melakukannya dan sudah memberikan kepada siswa-siswa kita. Tapi dengan adanya diseminasi positif kali ini, kami juga yakin kita akan mendapatkan ilmu yang baru. Kita bisa merefleksi diri kita selama ini. Apakah memang budaya positif sudah kita lakukan sesuai dengan tuntutan yang ada di IKN? Karena sekarang Ustazah dalam rangka IKN kita intens melaksanakan profil pelajar Pancasila, baik itu kepada kegiatan P5 kita maupun di PBM sehari-hari. Yang namanya pendidikan, kita butuh proses, dan proses selalu bagaimana kita mencerdaskan anak-anak kita dari segi karakter, dari segi kognitif dan keterampilan mereka. Pasti ada sandungan-sandungan selama kita melaksanakan
Zahreni Husenia, Zahwelna, Zahmaila, dan Zahirma Dewi akan membuka wawasan baru bagi kita bagaimana itu budaya positif. Insya Allah kegiatan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersama bisa melakukannya di SMP kita ini guna mengantarkan anak-anak didik kita ke masa depan yang lebih cerah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada pembukaan kali ini. Sekali lagi selamat Ustazah dalam melaksanakan diseminasinya kali ini. Semoga kegiatan kita ini sukses dan bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustazah Ira untuk sambutan yang sangat luar biasa. Selanjutnya Ustazah yang kita nanti insya Allah diseminasi ini akan disampaikan oleh CGP kita angkatan ke-11 dari SMP Islam Al-Islah Bukit Tinggi. Ya, pertama kita akan perkenalan dulu ya Ustazah. Ada CGP kita yang pertama itu Ustazah Reni, silakan. Selanjutnya Ustazah Welna. Selanjutnya Ustazah Maila. Dan yang terakhir Ustazah Dewi. Nah, kebetulan untuk hari ini yang akan menyampaikan adalah beliau-beliau yang berempat. Kepada Ustazah. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita dulu berdoa agar Allah memudahkan kegiatan kita kali ini. Kepada Ustaz Imran, Astagfirullahaladzim, alhamdulillah, la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffiqu wa yukafi mazidah. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultani. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. Ya Allah, pada hari ini kami mengadakan kegiatan diseminasi budaya positif sekolah. Ya Allah, dalam doa ini Allah, bukanlah acara kami sampai nanti berakhir acara kami. Ya Allah, berikanlah kemudahan bagi kami semua untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan pengalaman baru, mendapatkan wawasan baru yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Maila Hindria. Saya CGP angkatan 11 Kota Bukit Tinggi, SMP Islam Al-Islah Bukit Tinggi. Di mana hari ini saya akan melakukan diseminasi budaya positif yang akan melanjutkan presentasi dari Zahwelna. Karena di antara materi-materi tersebut itu berkaitan dengan disiplin positif untuk membentuk karakter pada anak didik kita. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi Zahwelna tadi, yaitu tentang restitusi. Nah, karena untuk melakukan restitusi berarti anak tersebut melakukan keyakinan kelas di kelasnya. Nah, dengan keyakinan kelas tersebut, nah ini nanti kita akan terapkan pada anak didik kita. Nah, baik Ustazah, sebelum kita mulai materinya hari ini, kita mulai speaking dulu ya saya, supaya rileks, supaya lebih konsentrasi nanti mengikuti materi kita hari ini. Nah, di sini Ustazah boleh nanti berdiri, kita akan melakukan senam otak dulu ya Ustazah ya. Nah, salah satunya di sini supaya untuk menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri kita. Karena nanti kita presentasinya sampai terakhir nanti sekitar 4 jam. Nah, boleh Ustazah silakan berdiri dulu Zah, mari kita explain sama-sama dulu Zah. Silakan ikuti gerakannya ya Zah ya.
kayak gitu. Ayo Zah, Fadil, semangat Fadil. Ayo sama. Oh, yang mana berkawannya? Oh, bener ke arah Zah. Zah. Aku mau ada jadi itu tidak tahu ya tadi lagi kono. Bagaimana Zah? Relax ya saya. Panas ya saya. Boleh minum Zah, silakan Zah. Minum gelas tersedia. Next, Sarena. Nah, di sini di mana yang materi pertama kita akan mengetahui tentang keyakinan kelas. Ustazah semua di sini otomatis wali kelas ya Zah ya. Apakah Ustazah sudah membuat keyakinan kelas Zah? Sudah membuat keyakinan kelas ya Zah ya. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kira-kira kenapa kalimatnya itu keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kita lihat pernyataan pertama. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira ada yang tahu Zah? Kira-kira kenapa? Zah Helena? Supaya ditangkap polisi, Zah. Ah, supaya tidak ditangkap polisi. Ada lagi Zah? Gunanya nanti untuk apa Zah? Iya, bagus sekali Zah. Untuk keselamatan, keamanan. Makanya pakai helm ya Zah ya. Itu merupakan peraturan. Yang kedua kita lihat pernyataannya Zah. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Zarami, kalau makan cuci tangan dulu nggak Zarami? Iya, Zah. Kira-kira tujuannya untuk apa Zarami? Supaya bebas dari kuman. Berarti nilai apa yang ada di sana Zarami? Tadi kalau tidak pakai helm ada nilai keselamatan. Kalau kita cuci tangan supaya ada kebersihan, nilai kesehatan ya Zarami ya. Nah, nilai-nilai keselamatan tadi dan nilai kesehatan tadi itulah yang dikatakan dengan keyakinan kelas. Nah, di mana di sini nilai keyakinan kelas itu merupakan tadi ada nilai kebajikan. Seperti nilai kebajikannya pakai helm supaya selamat. Cuci tangan sebelum makan supaya terjaga kesehatannya. Nah, di sana terdapatlah nilai kebajikan di sana ya saya. Nah, keyakinan kelas itu nanti Asazah bisa disepakati, nanti bisa langsung tersurat dan bisa tersirat. Nah, kalau kita di kelas bagaimana Zalefi? Kira-kira keyakinan kelasnya tersurat atau tersirat? Tersurat ya Zahya. Berarti boleh antara tersirat dengan tersurat. Di kelas supaya lebih ingat sama peserta didik, bagusnya tersirat ya Zahya. Nah, di sini ada tahapan pembuatan keyakinan kelas Zah. Nah, kira-kira Zafadil, bagaimana langkah-langkah Zafadil pembuatan keyakinan kelas di kelas Zafadil? Kalau di lokal kami Iya, Zah? melihat kebutuhan siswa dulu, sudah Melihat kebutuhan apa yang mereka inginkan dan apa yang tidak yang kira-kira yang mereka langgar yang bisa
supaya itu tidak terlanggar lagi. Iya, berarti di sana ada curah pendapat mungkin ya Fadil ya. Berarti masing-masing murid nanti dia akan mencurahkan pendapat mereka. Misalnya tidak boleh pakai sandal waktu belajar Zah. Nah, gitu ya Zah ya. Lalu kita akan catat curah pendapat peserta didik itu. Nah, nanti setelah itu tadi kan tidak boleh. Sebenarnya untuk kalimat keyakinan kelas itu kalimatnya harus positif. Tidak boleh itu tidak harus digunakan untuk keyakinan kelas. Harusnya kalimat positif. Berarti mereka kalau tidak boleh pakai sandal, bagaimana kalimat positif itu Zah? Biasakan memakai sepatu ketika di dalam kelas. Biasakan pakai sepatu berarti berkaitan dengan apa mungkin Zah? Kedisiplinan. Bisa ya saya. Berarti kita jadikan kalimat-kalimat anak tadi menjadi kalimat positif ya saya. Nah, nanti di mana untuk keyakinan kelas itu rentetan untuk poin keyakinan kelas itu minimalnya 3 sampai 7 poin ya anak ya saya, supaya nanti peserta didik kita itu ingat dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Berikutnya di sana nanti misalnya Ustazah kemarin membuat keyakinan kelas dengan sticky note. Nanti itu bisa dipajang nanti dibuat juga kalimat positifnya dari beberapa keyakinan kelas yang sudah dibuat anak, dibuat kalimat positifnya misalnya ada 7 poin nanti di sana. Lalu kalimat positif tersebut ditempel di ruangan kelas kita, supaya nanti karena kita menyepakati bersama membuat keyakinan kelas, anak didik kita nanti kalau seandainya terjadi pelanggaran, mereka akan melihat keyakinan kelas apa kira-kira yang mereka langgar dari perbuatan yang mereka lakukan. Nah, sekarang Ustazah, mari kita sama-sama dulu ya Zah. Ini ada berupa peraturan. Nanti kita sama-sama membuat keyakinan kelas. Nah, yang pertama di sini selalu kembalikan buku pada tempatnya. Nah, kira-kira apa di sana kalimat keyakinan kelas yang tepat kira Zah Revi? Yang mana dah? Yang pertama Zah Revi, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya, kira-kira keyakinan kelasnya masuk apa tuh Zah Revi? Kedisiplinankah? Apa namanya? Menghormati, menghargai atau bagaimana tuh Zah Revi? Tanggung jawab. Nah, bisa nanti keyakinan kelasnya di sana adalah untuk bertanggung jawab. Yang kedua kita lihat Zah ini, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira apa keyakinan kelasnya Zah ini? Dilarang. Nah, berarti Zah ini kedisiplinan. Ada apa? Ya, Zah ini kedisiplinan. Ada lagi mungkin? Dilarang mengganggu orang lain. Itu masuk apa? Menghargai sesama dan menghormati ya Zah ya. Boleh juga. Yang berikutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Mungkin ini masuk ya? Nah, lalu dilarang melakukan kekerasan Zah. Masuk apa tuh Zah? Dilarang melakukan kekerasan. Ya, masuk lagi menghargai dan menghormati ya Zah ya. Kalau dilarang menggunakan narkoba Zah, Menghargai diri sendiri. menghargai diri sendiri ya saya. Nah, berarti potensinya ke diri sendiri ya Zah. Lalu bergantian atau menunggu giliran. Kira-kira itu bagaimana Zah? Oh, disiplin diri. Disiplin juga ya, antri kalau mau duduk antri gitu ya saya. Gunakan masker sama dengan yang tadi ya Zah. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, inilah tadi kalimat-kalimat keyakinan kelas yang sudah Ustazah jabarkan tadi. Betul sekali ya Zah Fadil. Berarti yang pertama itu harus bertanggung jawab, dan berikut sampai jangan berlari di kelas atau koridor. Berarti keselamatan dan keamanan ya Ustazah. Nah, ini salah satu penerapan pembuatan keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Nah, itu adalah curah pendapat peserta didik yang sudah ditempel di sticky note, dan nanti kita jadikan satu keyakinan kelas. Next. Nah, itu tadi tahapan-tahapan dalam pembuatan keyakinan kelas, bagaimana kita mau wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah
keyakinan kelas. Ya nak ya. Nah, apa-apa saja tentang keyakinan kelas nak. Nah, misalnya di sini Ustazah contohkan. Misalnya Fatur yang sering bawa helm nih ya. Fatur ke sekolah membawa helm. Kira-kira apa tujuan Fatur memakai helm itu? Saat memakai kendaraan, Fatur saat memakai kendaraan menggunakan helm. Kira-kira apa tujuannya? Iya, bagus sekali Nazira, untuk menjaga keselamatan. Berarti ada nilai kebajikannya di sana apa? Menjaga keselamatan. Itu merupakan keyakinan. Lalu Aisyah kalau makan cuci tangan nggak? Ya, kira-kira apa tujuan Aisyah cuci tangan sebelum makanan? Apa tujuannya? Apa Aisyah? Biar terhindar dari bakteri dan virus. Berarti tujuannya untuk menjaga. Bagus sekali. Habis kesehatan. Berarti ada nilai kebajikan di sana untuk menjaga kesehatan. Nilai-nilai kebajikan tadi lah, yang keselamatan dan nilai kesehatan tadi itu merupakan keyakinan kelas. Paham kan? Sekarang sebelum kita mengikuti pelajaran, antum harus membuat keyakinan kelas dulu sesuai dengan keinginan antum masing-masing. Ya, Ustazah ya. Nah, sekarang Ustazah kasihkan sticky note keyakinan kelas yang antum buat, silakan sesuaikan dengan nilai-nilai kebajikan. Paham? Baik. Silakan buat di sticky note ini satu keyakinan kelas yang antum mau. Lalu nanti antum bergiliran tempel ke depan. Paham? Boleh Farah tolong bantu Farah. Anak. Buat satu keyakinan kelas sebelum kita mulai pelajaran, agar pelajaran kita ini berlangsung secara tertib ya. Nah, aman kelasnya ya nak ya. Nah, silakan buat kita kasih waktunya 2 menit. Bagi yang udah selesai boleh ditempel di sebelah sini ya. Ada 5 nanti rentetannya. Nanti lanjut ke bawah. Oke? Yang udah selesai boleh tempel di depan. Berganti-gantian. Yang udah selesai boleh ditempel ya. Yang udah selesai boleh tempel di depan. Ya, bagus. Bapak silakan boleh Pak. Iya, satu aja. Ya, silakan bisa. Jadi jangan bisa sama lurus dengan meja Bapak. Ya, sama lurus kan Aisyah. Tadi bagus. Rapi-rapikan tempelnya ya. Ke kirinya 5, ke bawah aja kan dekat. Sama lurus dengan meja Bapak. Ya, boleh. Zoom apa? Aris ke depan. Ya, boleh. Waktunya dulu. Nah, yang udah selesai boleh langsung duduk sayang. Langsung duduk di tempat masing-masing. Ya, boleh. Langsung duduk yang udah selesai, langsung duduk ya. Santai kok. Udah berapa? Oke. Nah, kasih aplaus untuk kita sama-sama.
Maju, Ustaz. Ya, boleh. Sekarang Aca tolong bantu nak. Apa-apa saja keyakinan keras yang dibuat teman antum dan Wafa menyimpulkan. Boleh apa di sini nak? Apa di sini saya? Supaya nampak. Di sini boleh. Maju, Ustaz. Ya, boleh. Sekarang Aca tolong bantu nak. Apa-apa saja keyakinan keras yang dibuat teman antum dan Wafa menyimpulkan. Boleh apa di sini nak? Apa di sini saya? Supaya nampak. Di sini boleh. Yes, dari di atas dulu nak apa Aca? Jangan mengejek nama orang tua. Kira-kira apa kalimat positifnya di sana tuh nak? Jangan mengejek orang tua. Kira-kira Ruby apa kalimat positifnya itu Ruby? Saling menghargai. Iya, saling menghormati dan menghargai. Boleh Bapak? Itu yang pertama tadi anak ya. Saling menghormati dan menghargai. Tulisan Bapak rapi sekali ya. Nah, lanjut berikutnya. Tidak memakai sandal di dalam kelas. Apa nak? Tidak memakai sandal di dalam Tidak memakai sandal di dalam kelas. Kira-kira masuk ke apa lagi tuh nak? iyalah. Masuk apa nanti nak? Kalian tahu? Apa kira-kira kalimat positifnya tuh? Apa Farah? Iya, bagus sekali. Disiplin. Boleh, disiplin. Disiplin sendal. Nah, disiplin sendal. Disiplin itu nanti ada beberapa cakupannya. Nah, disiplin aja supaya merangkup semuanya ya. Disiplin. Jangan disiplin enggak boleh enggak? Nah, bagian berikutnya lagi, yang ketiga. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Kemana perginya tuh lagi nak? Taat waktu untuk mengumpulkan tugas kata Nazira. Berarti masuknya apa perginya? Boleh masuk disiplin itu? Boleh. Oke, lanjut. Baca. Disiplin waktu. Disiplin waktu sudah ada? Sudah. Nah, lanjut berikutnya. Tidak boleh makan-makan saat jam pelajaran. Tidak boleh makan-makan saat jam pelajaran. Kira-kira apa kalimat positifnya nak? Masuk disiplin juga tuh. Disiplin peraturan ya. Nah, boleh tambahkan itu nanti itu apa? Disiplin di nomor 2 aja enggak apa? Ya. Disiplin peraturan sekolah. Itu boleh kalimatnya nak? Atau apa kalimat yang bagus? Boleh. Nah, ya apa? Iya, dah. Oh iya. Lanjut Aca. Dilarang terlambat. Dilarang terlambat. Berarti disiplin apa di sana nak? Disiplin waktu ya. Disiplin waktu. Tidak ada orang terlambat. Yang berikutnya Aca. Tidak datang terlambat. Tidak datang terlambat. Masuk apa tuh nak? Disiplin waktu. Betul. Lanjut Aca. Menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Menjaga kebersihan dan keindahan kelas berarti? Iya, bagus. Menjaga fasilitas atau menjaga kebersihan? Boleh tuh Bapak. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Lanjut Aca. Disiplin. Disiplin lagi. Berarti anak 77 ini memang disiplin. Kasih hapus untuk anak 77 dulu. Lanjut Bapak. Aca. Tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh datang terlambat. Masuk apa lagi tuh nak?
Disiplin waktu. Kasihkan audionya. Lanjut. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Masukkan nomor apa? Ya. Lanjut Aca. Tidak boleh berbicara saat ustazah menerangkan pelajaran. Nah, berarti tidak boleh berbicara saat ustazah menerangkan. Masuk apa itu kalimat ke situ Dina? Menghargai orang depan. Nah, menghormati dan saling menghormati dan menghargai guru. Sudah di nomor 1 aja. Berarti apa? Lanjut Aca. Jangan pernah mengeluh karena masa depan kita masih jauh. Wah, mantap sekali ya kalimatnya. Jangan pernah mengeluh. Habibi kok sering mengeluh. Habibi ya, Habibi. Berarti apa kalimatnya Dina? Pantang menyerah tuh. Boleh, pantang menyerah. Selalu bersemangat. Ya, boleh ya? Ya. Pantang menyerah, bersemangat. Hah? Motivasi ya, berarti ada di 77 ini seorang motivator ini ya. Pantang menyerah atau selalu semangat. Lanjut Aca. Tidak boleh makan dan minum saat belajar. Tidak boleh makan dan minum saat belajar. Rafa ini. Rafa sering makan dan minum. Nah, ayo apa kalimat positifnya Tuna? Tidak boleh makan dan minum, apa tuh? Masuk disiplin? Disiplin aturan. Lanjut Aca. Mendengarkan guru di depan saat menjelaskan pelajaran. Mendengarkan guru. Berarti terus apa? Saling menghormati dan menghargai. Tidak membuang sampah sembarangan agar kebersihan kelak dijaga. Tidak membuang sampah sembarangan. Masuk ke mana? Menjaga kebersihan. Lanjut Aca. Tidak membenci pelajaran. Tadi ada sirah. Jangan pernah mengeluh. Habibi kok sering mengeluh. Habibi ya, Habibi. Berarti apa kalimatnya Dina? Pantang menyerah tuh. Boleh, pantang menyerah. Selalu bersemangat. Ya, boleh ya? Ya. Pantang menyerah, bersemangat. Hah? Motivasi ya, berarti ada di 77 ini seorang motivator ini ya. Pantang menyerah atau selalu semangat. Lanjut Aca. Tidak boleh makan dan minum saat belajar. Tidak boleh makan dan minum saat belajar. Rafa ini. Rafa sering makan dan minum. Nah, ayo apa kalimat positifnya Tuna? Tidak boleh makan dan minum, apa tuh? Masuk disiplin? Disiplin aturan. Lanjut Aca. Mendengarkan guru di depan saat menjelaskan pelajaran. Mendengarkan guru. Berarti terus apa? Saling menghormati dan menghargai. Tidak membuang sampah sembarangan agar kebersihan kelak dijaga. Tidak membuang sampah sembarangan. Masuk ke mana? Menjaga kebersihan. Lanjut Aca. Tidak membenci pelajaran. Tadi ada si Rafa dengan Fatur. Lalu ya, Faya baru datang sakit perut ya. Berarti apa di sana nak? Masuk ke mana? Disiplin peraturan. Lanjut Aca. Kenapa kita harus tertib? Kenapa kita harus tertib? Itu pertanyaan. Sekarang apa kalimat keyakinan nak? Berarti tertib itu boleh ya, kalimatnya tertib itu boleh tuh nak. Apa? Tertib. Anak 77. Lanjut Aca. Berusaha disiplin waktu Berusaha disiplin waktu dan datang tepat waktu. Disiplin lagi ya. Lanjut Aca. Kenapa kita harus mendengarkan guru saat mengajar? Kenapa kita harus mendengarkan guru saat menerangkan? Berarti saling menghormati dan menghargai. Dah. Boleh baca salam dulu Aca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 14 menit. 14 menit. Dan enak.
saling menghormati dan saling menghargai. 2. Nazira. Disiplin peraturan. 3. Ruby. Disiplin waktu. 4. Bisa menjaga kebersihan. Ada di kelas ini yang suka buang sampah sembarangan? Nah, berarti harus kita, karena kita sudah membuat keyakinan kelas, berarti harus antum patuhi. Ya nak ya. Bagi yang sedang melanggar nanti berarti akan mengikuti restitusi dengan ustazah. Ada wawancara khususnya ya dengan ustazah. Lalu berikutnya lagi Farah. Nomor apa tadi lagi Farah? Iya, itu semangat kita yang dari pagi sampai sore ada yang les lagi ya. Berarti kalimatnya di sini kalimat motivasi. Selalu semangat nah. Pantang jangan loyo dan menyerah ya. Kita harus selalu bersemangat dan saya. Yang keenam Amila apa nak? Adakah anak di lokal 77 tertib? Ada. Berarti ini keyakinan kelas yang sudah antum buat sendiri, bisa antum sepakati? Bisa. Nah, karena ini adalah nilai kebajikan supaya lokal kita bisa tertib, tenang dan aman. Nah, kita masuk materi yang kedua, yaitu tentang 5 kebutuhan dasar pada manusia. Kira-kira Zahrami, apa kebutuhan dasar yang Zahrami impikan sekarang Zahrami? Iya, otomatis Zahrami makan kerupuk karena Sanja ya Zahrami ya. Berarti Zahrami berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar pada manusia, itu bertahan hidup. Zahrevi, pasti Zahrevi mengimpikan satu kebutuhan dasar pada manusia. Kira-kira apa kebutuhan dasar yang Zahrevi impikan? Kasih sayang dan rasa diterima. Iya, kasih sayang. Makanya Zahrevi cepat-cepat ya Zahrevi. Nah, berarti itu salah satu psikologis kita itu adalah membutuhkan rasa kasih sayang dan rasa diterima, baik di rumah maupun di sekolah ataupun dengan pasangan kita. Kalau dicuekan pasti kita berontak atau bagaimana ya, karena itu adalah salah satu kebutuhan dasar dari yang kita butuhkan. 5 kebutuhan dasar ini bukan pada anak didik saja. Kita juga orang dewasa juga membutuhkan kebutuhan dasar ini saja. Berikutnya lagi kebebasan. Nah, kebebasan. Nah, salah satunya adalah kebebasan, kesenangan. Otomatis kita butuh kebutuhan dasar kesenangan untuk supaya memenuhi kebutuhan dasar kita ya saja ya. Lalu penguasaan. Nah, saja ini ada beberapa studi kasus. Nanti bisa kita selesaikan sama-sama. Kira-kira dari studi kasus yang ada itu masuk dari apa, dari kebutuhan dasar, dari 5 kebutuhan dasar dari itu. Nah, kita baca sama-sama dulu. Boleh Sami? Mohon dibaca Sami. Ibu Zulaika, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta pertolongan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Nah, boleh kita selesaikan sama-sama, Zah? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Tadi dia mengapain Zami? Selalu meminta makan paksa temannya. Iya, selalu meminta makanan temannya dengan paksa. Kira-kira dari 5 kebutuhan dasar tadi, Zah, apa yang dilanggar oleh Doni itu, Zah? Untuk bertahan hidup mungkin bisa. Doni di rumah saya ada yang lengkapi. Berarti ada Doni besar dan kecil mungkin ya, Zarel. Berarti yang di rumah dipenuhi rasa. berarti dari penuhi. Mungkin ada kebutuhan lain, Zarelna? Ada kebutuhan lain mungkin yang selain Allah terpenuhi. Doni yang sama Zarelna. Alhamdulillah, ternyata Doni yang di sini yang tidak dipenuhi ini karena dia sering mengambil paksa makanan temannya. Anak Doni kelihatan. Oh iya, berarti itu tidak. Nah, kita lihat. Betul kata Zahami tadi. Mungkin si Doni ini lapar. Orang tuanya lupa
Jadi dia berusaha memenuhi kebutuhannya, yaitu bertahan hidup. Dia lah punya teman-temannya ya saya. Nah itu salah satunya nanti. Mungkin dari perbuatan Doni ini selain bertahan hidup mungkin ada kebutuhan dasar yang dilanggar lagi Zah? Selain bertahan hidup mungkin saja senang kayak mengambil makan teman. mengambil paksa dari makanan. Sudah next saudara. Dah bukan Doni, Tommy. ya tadi Tommy di bawahnya Doni. Berarti dia adik kakak. Kembali. Jadi Nah, kita lihat dari perbuatan Doni itu ternyata ada beberapa kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi. Salah satunya dari yang pertama tadi apa kami? Tadi bertahan hidup. Lalu di sini Tommy ini juga membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima ya saya. Nah, dia pengen temannya, dia mencari perhatian. Dia mencari perhatian dari temannya, dari gurunya, bahkan orang tuanya. Mungkin dia kurang perhatian di si Tommy ini saya anak. Temannya dia perhatikan. Iya. Nah, berarti nanti Tommy juga butuh kasih sayang ternyata. Nah, begitu pula dengan anak kita di rumah ya saya. Berarti mereka membutuhkan rasa diterima, butuh kasih sayang. Jangan lupa memeluk anak ya saya ini ya. Nah, lanjut berikutnya lagi saya. Berikutnya lagi, karena si Tommy ini dia agak apa namanya? Perilakunya agak meleceh, karakternya agak meleceh sedikit. Berarti teman nanti menakuti dia. Ya, menakuti dia sehingga nanti apapun kehendak Tommy tersebut dia turuti. Berarti kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi Zah? Iya, kekuasaan ya saya. Kekuasaan, dia merasa berkuasa di sini. Maka kebutuhan ini tidak terpenuhi. Nah, juga kebebasan. Mungkin si Tommy ini selalu dikekang oleh bundanya di rumah, ya. Apa namanya? Atau dia merasa bosan dengan makanan yang dibawa oleh bundanya. Nah, sehingga dia mengambil makanan teman atau ingin mencoba makanan yang beragam. Nah, berarti PR besar bagi kita sebagai ayah bunda ya. Nah, besok Sarena, nanti kita ragamkan makanan untuk anak kita ya, Sarena ya. Berarti di sini kami ingin memenuhi kebutuhannya yaitu kebebasan. Dan lalu kesenangan ya, Sarena. Nah, kita lanjut lagi yang berikutnya Zah. Berarti 5 posisi kontrol tersebut harus kita penuhi ya saya. Agar Iya di atas lah. kita lanjut yang berikutnya materinya saya, yaitu tentang 5 posisi kontrol pada guru. Boleh? Zahnya dia yang pertama kira-kira dari 5 posisi kontrol ini Zahnya dia itu pernah melakukan posisi kontrol yang mana Zahnya dia? Iya, Zahnya dia berarti kalau murid yang tidak sholat memantau anak-anak di bawah yayasan dia ya. Jangan-jangan nanti buku tidak bertanggung jawab diserahkan dimanapun ya. Berarti Zahna dia itu pernah menempatkan diri sebagai pemantau ya saya. Lalu Zahyus, kira-kira posisi kontrol mana yang Zahyus pernah lakukan Zahyus? Membuat rasa bersalah ya Zahyus ya. Mungkin sama kita juga di sini ya. Nah, mungkin pembuat rasa bersalah. Tadi tentang kebersihan juga mungkin pembuat rasa bersalah pada murid dan guru di sini. Lanjut berikutnya Sarena, kira-kira yang mana Sarena? Posisi kontrol yang terhadap sebagai teman. Sebagai teman, tempat curhat ya. Kalau kita posisinya di kelas 9, berarti kita harus menempatkan diri kita sebagai teman mungkin ya Zahel ya. Tapi karena kalau kelas 7 rasanya pemantau itu perlu juga kita lakukan ya Zahel. Berikut juga ada penghubung dengan manajer. Ada 5 posisi kontrol pada guru. Kira-kira dari kelima posisi kontrol tersebut yang mana yang sebaiknya kita lakukan sebagai pendidik ya saya? Manajer Sarami, kita lihat next. Kenal dengan yang manajer tadi Sarami? Kenal sekali. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol yaitu kasusnya siswa tersebut tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera.
Kalau seandainya posisinya menjadi penghukum, berarti apa kalimatnya Zah? Patuhi aturan sekolah. Nah, berdiri di depan barisan. Tuh, berarti posisi kita itu berada pada saat penghukum. Kalau pelanggar, berarti kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Begitupun dengan teman, pembuat rasa bersalah, dan manajer. Karena nanti ada simulasi tentang videonya. Samuel, mulai yang videonya Samuel. Nah ini, boleh peserta saksikan sama-sama kira-kira posisi kontrolnya yang mana. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Usah Fadil kok. Kami kelima-limanya selalu Terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya, Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya, Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus dari lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, Zah, itu adalah beberapa kasus mungkin yang pernah kita alami ya saya. Nah, di mana waktu itu mungkin kita pernah menjadi penghukum bagi peserta didik kita karena dengan kesiapannya terlambat datang atau tugas yang tidak dikerjakan. Jadi di sana nanti kita ada pengaruh dampak posisi yang kita lakukan itu Zah. Nanti bisa berpengaruh terhadap diri peserta didik kita ya saya. Nah, kira-kira dari 5 posisi kontrol tadi, yang paling sering Ustazah lakukan atau Ustazah pakai kira-kira yang mana Zah ini? Dari 5 posisi manajer. Mungkin Zah ini? Manajer. Iya, manajer ya Zah ini ya. Sebenarnya dari 5 posisi kontrol yang ada tadi Zah,
sebaiknya kita memang harus menjadi manajer pada peserta didik kita. Nah, karena di sana kita bertindak itu harus sesuai dengan logika dan kemampuan masing-masing. Nah, di mana di sini guru itu berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab, berperilaku, dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahan yang ada. Nah, di mana di sini karena kita memposisikan diri kita sebagai manajer, berarti otomatis kita menerapkan pada diri peserta didik kita itu untuk menciptakan pada dirinya itu identitas positif, berhasil pada diri murid. Terus bisa menciptakan rasa nyaman, rasa aman dengan posisi manajer tersebut. Benar? Nah, oke. Nah, kita lihat mungkin untuk video yang kedua tadi, Sahelna. Tadi baru kita nonton videonya tentang konflik. Nah, apa saja Sahelna? Lanjut video yang tadi, next video yang kedua tadi, video yang nah, lanjut posisi yang kedua ya sana, membuat rasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Merasa tidak berharga dan tidak sanggup. Nah, itu perbuatan yang berbeda ya saya. Kalau bagaimana sikap seorang guru kalau posisi kita itu berada pada pembuat merasa bersalah. Jadi perkataan kita itu cenderung lembut, tenang. Kita di sana tidak menyalahkan murid kita dan tidak. Nah, kita lihat dampaknya tadi saya. Nah, di sini kalau untuk berdampak pada posisi membuat rasa bersalah pada murid, di sini nanti kita akan penerapannya itu identitas gagal pada murid kita ya saya. Jadi posisi ini juga belum baik untuk kesiapan karakter untuk peserta didik kita ke depannya. Karena di sini nanti dirinya itu merasa bersalah, ada emosi negatif yang ada pada dirinya saat kita menerapkan posisi membuat merasa bersalah tersebut.
sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, di sini kalau posisi kita sebagai teman, SMP Islam Al-Islah. Saya dari kelas 77. Saya kemarin sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas dapat membuat saya lebih disiplin waktu.